Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dr. Zakia from Department of Oral Medicine. Today, we're going to have the reading summary session from Dental Science 2 block related to my subjects, variation of normal anatomy in the oral cavity. Now, why do we need to have this session? First of all, have you read the light readings we posted online? For those of you who has not familiar yet with LIE, it's part of our learning management system in Universitas Pajajaran, which stands for Learning in Virtual Environment. So previously, we have posted 2 articles, but in this session, I will only ask you to summarize your reading from the article entitled Abnormalities in Normal Tongue Variation Triggered by Hot and Spicy Food in Anemic Patients. Are you ready? So let's reminisce. Please click this link. It will not take a long time, I promise you. So it will only take up to 15 to 30 minutes, depends on how fast you can read and write down your summary. Don't worry, I will guide you through the questions. So these are the questions for your summary later. So first questions is, who are the authors? You'll find that one of the authors is our senior lecturer in Department of Oral Medicine. Second is, what is the type of the article? Is it research article, systematic review, case report, or other types? And the next, what is the name of the journal where the article was published? Our faculty managed 2 journals, which you can find from the options. And then what was the aim of the article? This is important. You have to identify the aim of the article. And then what were the variants of normal found by the authors? Now, this is where you dig deep into our subject. And then what was the symptoms felt by the patient and what triggered the symptoms? Now, this is kind of unique because it's related to the food culture in our city, Bandung. Next, what was the systemic disease that the patient suffered from? I think this is the easiest one because you will instantly recognize it only by the title itself. And then how did the author establish the systemic condition? Did they do some tests or they refer the patient to other physician? Okay. And lastly, what were the remedy given to the patient? This includes the non-pharmacological and pharmacological treatment. Well, that's it. If you would like to know more about oral medicine, you can visit our social media platform. I have YouTube channel. Our department has Instagram account. Kindly visit us there, like our posts, maybe subscribe and follow us. Thank you for your participation. I'll see you on the mini lecture. Bye. Sudah berdoa tadi ya waktu sama Dokter Teni ya. Jadi kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Zakiawati, biasa dipanggil Dokter Zakia ya, dari sama departemennya dengan Dokter Teni di penyakit mulut. Jadi untuk pertemuan sekarang saya diminta oleh Dokter Indah, koordinator DS2 ya, untuk memberikan subjeknya variasi normal nih ya di rongga mulut. Jadi yang ringan-ringan dulu nih sebelum kalian mulai ini ya, mempelajari penyakit-penyakit yang aneh-aneh di bidang penyakit mulut ya. Oke. Nah, learning outcome-nya apa nih kan kita mau tahu ya. Jadi buat apa sih belajar variasi normal gitu. Kan penyakit mulut saja dari namanya sudah penyakit mulut. Kenapa kita malah mempelajari yang normal-normal misalnya ya. Nah, ini dia tujuannya. Pertama, kalian tahu dulu nih, apa sih bedanya antara anatomi yang normal dengan variasi normal? Karena variasi normal ini berbeda dengan pathological condition ya. Oke. Kemudian kedua, supaya kalian juga mengerti
mengapa pentingnya kita belajar variasi normal. Kan bukan cuma sekedar buang-buang waktu di hari ini misalnya ya, tapi ada kepentingannya nih kita belajar variasi normal. Kemudian kalian juga bisa melihat nanti pada saat kalian periksa pasien gitu ya, jadi tahu oh ini mah hanya variasi normal gitu ya, bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh pasien misalnya. Kemudian kalian juga tahu variasi normal ini tidak hanya dari klinisnya saja, tapi perkembangannya seperti apa sih, kemudian apa saja treatment atau pendekatan-pendekatan yang bisa kalian sampaikan nanti ke pasiennya, begitu ya. Sekarang saya mau tanya dulu nih, kira-kira nih dari 4 foto ini, yang normal yang mana? Yang pembesaran yang mana? Ini ada A, B, C, D. Coba ada yang mau jawab nggak? Mau izin menjawab, Dok? Boleh. Reva Bell. Bagus namanya. Ya. Kalau menurut saya yang variasi normal yang B, Dok. Variasi normal yang B. Yang lain tidak. Karena apa? Coba alasan Reva. Karena saya pernah mencari-cari tentang torus yang mandibula, Dok, di internet. Karena ketika saya cek rongga mulut saya sendiri, kayak saya merasa kayaknya saya punya torus itu, Dok. Jadi saya coba cari di internet tentang si torus mandibula ini. Terus saya bandingin sama yang punya saya. Terus yang saya temukan seperti yang B, Dok, kalau misalkan untuk torus mandibula. Tapi kalau untuk torus yang palatinus saya masih kurang tahu, Dok. Oke, terima kasih Reva. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada, oke. Daripada masuk mimpi ya, jadi ini semua adalah variasi normal. Ya, jadi tidak ada yang disease ini. Tapi memang bisa dilihat ya, variasi normal saja bervariasi gitu ya. Jadi benar Reva, ini memang torus mandibularis. Nah, kemudian ya ini problemnya apa sih kalau kita punya torus gitu ya? Misalnya ada pasien nih, kalian punya pasien mau pasang gigi tiruan. Nah, itu akan jadi suatu masalah nih, karena kan gigi tiruannya kalau gigi tiruan yang bukan implan ya, kalau misalnya dia punya terbuat dari akrilik gitu ya, kemudian ada sayapnya, nah itu akan jadi suatu masalah. Harus dipikirkan desain yang tepat, apakah nanti akan terjadi tidak resisten gitu ya, lepas-lepas terus nanti, atau justru jadi membuat ulcerasi di sana ya karena kena dari si sayap gigi tiruannya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata sangat mengganggu, itu bisa untuk surgery ya. Oke. Kemudian ini variasi normal pada lidah. Ini sebenarnya ada beberapa yang lain. Ada yang memasukkan kondisi kotek tang atau hairy tongue sebagai variasi normal, tapi saya tidak masukkan di sini karena kotek tang dan hairy tongue itu bisa jadi dia ada underlying systemic disease-nya gitu. Oke. Nah, ini pertama dulu, fissure dan geographic. Ini memang biasanya dia itu bersamaan gitu ya. Bersamaan dia bisa munculnya. Jadi orang-orang yang berfisur rata-rata punya geografik juga. Tapi bukan berarti mereka bisa berdiri sendiri. Ya, fisur saja tidak ada geografiknya atau geografik saja tidak ada fisurnya. Ya, ini kalau fisur sendiri nama lainnya scrotal tongue ya. Nah, dia biasanya memang malformasi dari pembentukan. Nah, ini kalau yang tidak tahu ini bisa ketakutan ini. Kenapa lidah saya seperti ini? Ada salah apa gitu ya? Karena ada juga nih beberapa mahasiswa bukan FKG gitu ya, yang dia tahu bahwa ini terkait sama Down syndrome, gitu, udah takut ya. Jadi bukan berarti dia fisur tang lalu dia akan menjadi Down syndrome gitu, tapi biasanya Down syndrome itu salah satu feature-nya adalah fisur tang gitu ya. Nah, geographic tongue nih, ini yang berdiri sendiri ya, dia tidak ada fisurnya. Nah, ini biasanya kita sebutnya benign migratory glossitis. Oh, ini salah typo ya, glossitis bukan glossop. Oke. Nah,
Kenapa disebut migratory gitu ya? Benign ini karena dia jinak ya, jadi bukan suatu keganasan. Banyak pasien yang takut juga ini. Dia disebut migratory karena memang berpindah-pindah. Jadi kadang nih misalnya si loop-loop ini di sini aja. Nanti kadang dia pindah ke tengah, kadang membesar, kadang mengecil, kadang tambah banyak, kadang cuma satu ya gitu ya. Jadi dia karena memang terus bermigrasi, berubah-ubah, nah inilah namanya ya. Nah, jadi biasanya sebenarnya dia itu adalah atrofi dari papilanya. Gitu. Nah, di sini biasanya kita kalau memberikan suatu apa itu namanya gambaran gitu ya, describing the lesion gitu, kita bilangnya ini misalnya area atrofi papila dikelilingi dengan plak putih. Nah ini ya, nah ini peripheral zone ini. Kalau misalnya ada peripheral zone yang sudah tidak terlihat jelas seperti ini misalnya kayak gini ya, kan peripheral zone-nya tidak terlalu jelas ya. Nah itu justru biasanya healing. Ya. Memang dia etiologinya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tapi banyak predisposing faktornya. Ya, misalnya herediter, katanya memang turunan biasanya, kemudian ada juga defisiensi vitamin B2, hormon, stres. Nah, bisa juga ini berkaitan dengan hipersensitivitas ya. Oke, nah ini dia ankylosing nih ya. Jadi nama lainnya tangtai nih. Nah, dia biasanya frenulum lingualisnya ini seperti lebih pendek ya. Ada beberapa orang yang dia ankylosing dia sampai menyebabkan cadel. Ya. Kalau saya, walaupun ada ankylosing, cuma kadang-kadang aja suka berbicara, tapi tidak terlalu mengganggu fungsi. Tapi ada orang yang benar-benar sampai mengganggu fungsi bicara, dan kalau di bayi, ini biasanya bisa kesulitan untuk menyusui. Karena menyusui itu kan perlu pergerakan lidah yang cukup aktif gitu ya. Nah, jadi dia kalau memang ternyata sampai berat badan bayi jadi tidak naik karena dia tidak bisa menyusui, maka dokter biasanya menyarankan untuk di frenulektomi ya gitu. Oke, nah ini krinet tetang. Ini contoh yang saya ambil krinet tetang yang di ujung nih, di apikal lidahnya ya. Tapi banyak kan kalau krinet tetang itu ada di samping nih yang lebih banyak terjadi ya. Nah, biasanya itu karena tekanan dari okusal gigi ya. Jadi memang karena friksi gitu, atau bisa tidak disadari ya, biasanya tidak disadari sih gitu, atau memang oral bad habit juga gitu, karena dia sering mendorong-dorong ujung lidahnya ke arah giginya. Nah ternyata giginya ini crowding misalnya, akhirnya jadinya seperti ini gambarannya. Nah ini bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang dia makroglossia gitu, atau yang lengkung rahangnya justru mengecil. Lidahnya normal tapi lengkung rahangnya kecil. Akhirnya menekan dong ya. Atau sebaliknya, lidahnya yang besar jadi rahangnya normal jadinya menekan juga gitu ya. Atau oral bad habit tadi. Nah, ya, kemudian sekarang yang papila ya. Jadi ini masih memang sekitaran lidah tapi lebih kita fokus lebih kepada papila-papilanya nih yang bervariasi gitu. Memang biasanya di papila itu terutama di papila foliata gitu ya, itu ada agregat limfoid di sana yang ikut membesar dia. Dan beberapa pasien itu ditemukan selama pandemi ini nih ya, saya juga agak bukan khawatir ya, bertanya-tanya gitu. Kenapa kok di awal-awal pandemi banyak sekali pasien dengan hipertrofi papila gitu. Rata-rata karena ada yang karena stres, ada yang karena mungkin stres pandemi kali ya. Stres nggak banyak interaksi sama manusia, mungkin banyaknya sama layar aja gitu ya. Atau bisa juga ada yang karena makanan. Nah, ini kita lihat ya seperti apa hipertrofinya. Nah, ini. Pernah lihat ini? Yang seperti ini? Belum? Belum pernah? Oke. Nah, yang sering ditemui waktu itu di awal-awal pandemi itu ini nih. Jadi papila foliata. Pernah dalam satu hari itu 3 pasien, semua keluhannya
ini papila foliatanya membesar, ya. Ada yang simptomatis, ada yang tidak. Selanjutnya white lesion nih. Nah, ini memang sebenarnya banyak ya, masih ada white spot nevus, masih ada leukoedema ini saya maksudkan ya. Ada beberapa lainnya, tapi memang di Burkitt's Oral Medicine itu dia tidak masuk di variasi normal ya. Dia masuk di red and white lesion lainnya, walaupun di edisi yang sebelumnya sempat ada juga yang masuk. Jadi memang itu tadi ya, perubahan untuk klasifikasi white lesion, variasi normal ini juga memang dinamis. Nah, ini coba saya ingin tahu yang nomor 1 ini apa ya? Ada yang tahu? Yang paling kiri. Nih. Ini kenapa tebak-tebakan gambar? Karena memang tiap kali ujian, terus ada yang nggak bisa jawab ujiannya, itu katanya gitu, dok, kalau penyakit mulut tuh mirip-mirip, jadi bingung. Nah, kayaknya saya suka nih tebak-tebak gambar dulu. Ini kan ceritanya ada banyak papul ya, tadi udah belajar ya sama dokter Teni ya, papul itu apa, plak itu apa ya. Nah ini nih papul nih, papulnya warna putih kekuningan atau kuning lah ya. Dan ini cukup banyak nih sebenarnya ya, cukup masif nih. Ini ada di sini, sampai sini, dan biasanya ini bilateral simetris. Ya, tapi ada juga yang hanya dikit di sini. Lebih banyak pada laki-laki biasanya ditemukan. Ada juga yang di ekstraoral nih. Coba yang laki-laki mungkin yang tidak berkumis kelihatan tuh. Tapi perempuan juga tidak menutup kemungkinan ya, ada juga, tapi lebih sering. Coba ada yang merasa, oh iya ini tuh yang sama aku nih kemarin pas lagi ngaca ada. Ada yang tahu ini apa? Gampang nih. Coba Azmi. Ya, dok, sebentar. Yang nomor 1 tuh papil. Papil? Ini papil maksudnya. Oh, granula bukan, dok. Granula. Ada lebih jelasnya lagi. Forti granul. Apa? Fordisi granul, dok. Oke, disimpan dulu Azmi. Nomor 2, yang lain deh. Langsung off aja Azmi. Terus, yang lain. Nomor 2 ini apa? Izin jawab, dok. Silakan. Siapa? Audrey. NPM 60 itu linea alba, dok, atau garis putih. Biasanya akibat cheek biting gitu, dok. Linea alba akibat cheek biting. Menarik. Oke, makasih Audrey. Kita simpan dulu. Yang terakhir. Izin menjawab, dok. Oke, Fajria, sorry. Ya, Fajria. apa itu leukoedema, dok? Iya betul. Sebenarnya tadi tuh saya di awal udah kasih tahu loh saya mau yang mana aja. Harusnya ini tuh udah tahu. Tanpa kalian tahu kan tadi di awal saya udah bilang saya mau membahas 3, tapi nggak apa. Oke. Ini adalah Fordyce's granule ya, atau disebutnya Fordyce's spot, nggak ada ya. Jadi dia biasanya itu adalah kelenjar sebasea ya, kelenjar keringat, tapi dia kok ada di dalam rongga mulut gitu. Jadi dia perkembangannya itu salah lokasi gitu. Harusnya dia berkembangnya di dermis ya, tapi dia berkembang di oral mucosa gitu ya. Nah, biasanya dia bisa bertambah juga nih seiring usia, tapi umumnya tidak ada keluhan kecuali kosmetik. Nah, ada beberapa orang yang memang Fordyce's granulnya cukup banyak gitu ya, dan di ekstraoral biasanya jadi mengganggu estetik. Nah, itu bisa untuk dilakukan surgery ya. Kemudian yang kedua, linea alba. Nah, tadi Audrey bilang linea alba karena cheek biting. Nah, itu 2 hal yang berbeda sebenarnya, Audi.
Audrey ya. Linea alba itu ini. Jadi dia biasanya ada peninggian bilateral dia biasanya ya. Jadi dia konsistensinya kalau kita raba dia halus ya. Gitu. Dan biasanya ini katanya lebih banyak di obese person. Sebenarnya tidak harus obese, ada juga yang tidak obese tapi tembem gitu ya. Tembem itu bisa juga ada. Nah, bedanya dengan cheek biting, kalau cheek biting itu biasanya dia unilateral ya. Ini kalian harus kenali nih karena banyak sekali teman senior kalian ya di koas tidak bisa membedakan linea alba dengan cheek biting. Yang saya tunjukkan di sini linea albanya cukup prominent, jelas nih gitu ya. Ada garis atau plak putih berbentuk garis ya di sepanjang okklusal gigi dari anterior gigi insisif sampai dengan molar misalnya. Jelas nih. Tapi ada yang dia samar-samar ya. Ada yang samar-samar gitu. Ada yang tidak memanjang sepanjang ini gitu ya. Linea albanya. Nah, bedanya dengan cheek biting. Kalau cheek biting itu biasanya pada palpasi itu kasar dan karena memang ada oral bad habit, menggigit-gigit lidahnya. Secara tidak disadari, ya dia biasanya karena stres itu ya. Nah, itu bisa terjadi pada pipi. Kalau dia gerus-gerus pipi, namanya cheek biting atau morsicatio buccarum. Kalau di bibir dia morsicatio labiorum. Kan ada juga tuh yang begitu-gitu. Anak-anak juga pernah saya temui seperti itu ya. Karena anak-anak juga bisa stres. Nah, terus kalau cheek biting itu biasanya selain memang tidak konsistensinya tidak normal gitu ya, ditandai juga adanya ulcerasi. Nah, biasanya dia suka kegigit kan karena gigit akhirnya kegigit ya. Jadi tidak hanya terbentuk plak putih yang irreguler, dia juga suka timbul ulcer di situ. Kalaupun tidak ulcer, ada peteki. Tadi udah tahu ya peteki apa ya? Oke ya, udah tahu lah. Nah, yang terakhir benar nih kata Fajria, leukoedema ya. Jadi bedanya apa sih ini sama yang lain nih? Kan ini katanya tuh dedenya serem-serem ya. Ada yang rata-rata ini oral pre-malignant syndrome disease OPMD gitu ya. Leukoplakia sama OLP ini dia bisa mengarah ke keganasan. Kan kalau seperti ini nih, wah kalau pasiennya nggak tahu tiba-tiba, aduh apa ini dok putih-putih ya itu tadi ya lihat-lihat internet, taunya oh ini leukoplakia ini katanya mau akan jadi kanker dok, takut ya. Padahal ini hanya leukoedema. Nah leukoedema ini biasanya memang kalau secara histologis kita lihat nih ada penebalan ya di epitelium dan ada odem di intraselulernya, tapi hanya di lapisan Malpighi. Tahu nggak lapisan Malpighi? Pernah dengar nggak? Di antara basal sama spinosumnya itu. Nah, jadi kalau secara histopatologis tidak ada tanda-tanda ke arah displasia atau misalnya kalau sudah keganasan itu kan ada keratin pearls, itu tidak ditemukan di leukoedema. Dan secara klinis ini biasanya kalau kita stretch si bukalnya hilang gitu. Ya. Nah, ini biasanya ditemui di ras-ras Mediterania. Biasanya ini herediter juga ya. Oke, tapi jangan khawatir itu tidak berbahaya ya. Kemudian ini sebentar lagi ya waktunya. Nah, untuk papila nih, papila parotis dari Stenson duct. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ada yang sesuatu di bukalnya gitu ya. Terus dia pikir ini penonjolan fibroma, lipoma gitu ya. Padahal sebenarnya ini hanya bagian ujung dari ductus Stenson. Ductusnya kelenjar parotis gitu. Dan secara alamiah dia biasanya mengeluarkan saliva di situ. Nah, ini yang terakhir varikositas ya. Nah, varikositas ini biasanya memang banyak ditemuinya di orang-orang yang sudah berusia gitu. Karena memang seiring usia dia si venanya itu berdilatasi. Walaupun ada juga misalnya kondisi-kondisi tertentu ya yang pada orang dewasa muda juga bisa menimbulkan adanya varikositas, tapi biasanya tidak perlu dikhawatirkan. Ini memang kalau orang baru tahu kan ini lihat gambarannya tuh cukup scary gitu ya. Aduh, apa ini? Takutnya ada sesuatu yang ganas, pasti pikirnya seperti itu.
Atau yang seperti ini yang kecil ini juga ternyata varix ya, jadi pembuluh darah yang dia melebar. Kalau di ekstraoral mungkin kita bisa juga temukan hematoma seperti itu ya. Kalau di lidah di bagian lingual itu kita sebutnya varikositas atau varix. Nah, hal ini memang ini manajemen prinsipal itu banyak typo ya. Jadi prinsip penanganannya itu sebenarnya ada non farmakologis sama farmakologis. Untuk yang non farmakologis ini sudah harus jadi template nih untuk kalian nanti untuk yang menemukan variasi normal. Pertama adalah KIE. Jadi KIE itu komunikasi, informasi, edukasi. Komunikasi langsung ya, komunikasinya langsung biasanya. Atau misalnya kalian ada yang by WA jadinya indirect juga bisa sih. Nah, tapi kita apa sih yang kita informasikan, yang kita edukasikan, yang kita komunikasikan? Satu, diagnosis ya. Nah, yang paling penting lagi dari variasi normal adalah beritahu karakteristiknya bahwa ini adalah kondisi normal yang variasi normal atau jinak gitu ya. Tidak perlu khawatir itu. Ya, tidak perlu khawatir dan kira-kira apa penyebabnya ya. Nah, prognosis ini juga penting. Nggak masalah, Bu. Jadi ini mah misalnya nanti Ibu kalau tambah usia nanti tambah banyak ya atau tambah besar ya. Itu nggak masalah Bu, tapi jangan takut gitu misalnya ya. Jadi prognosisnya beritahu bahwa ada kemungkinan ini. Atau recurrency misalnya seperti geographic tongue, udah enakan nih Dok sekarang Ibu, tapi nanti kalau misalnya ada trigger faktor yang lain, ini bisa jadi kembali lagi ya gitu. Kemudian ini oral hygiene teknik. Jadi misalnya seperti tadi visur tongue, kan sudah tidak bisa lagi dia oral hygiene hanya dengan sikat gigi, dia harus bantu dengan sikat lidah. Sikat lidahnya mungkin karena dia terlalu berfisur, dia harus bantunya pakai kasa. Jadi kita harus tahu kira-kira ada penyesuaian oral hygiene teknik apa yang harus kita berikan ke pasiennya. Sama ini, tidak lupa juga healthy lifestyle itu maksudnya misalnya untuk kondisi-kondisi yang memang tidak bisa ditegakkan nih, kalian masih bingung tadi ini linknya Alba, kayaknya variasi normal ya, tapi kok agak tidak di sini, artinya lebih ke levoplak. Saya kalian mau ke Dede gitu ya, maka kalian beritahu Pak, Pak, Bu, ini sepertinya sih masih normal. Kita bisa observasi dulu nih setiap bulan misalnya. Tapi selama itu tolong hindari mengkonsumsi alkohol atau merokok harus mulai dikurangi. Nah ini ada pasien-pasien yang kami temui gitu ya, yang dia sudah ke arah levoplak, tapi karena mungkin tidak aware bahwa memang itu karena kebiasaan merokok dan alkohol yang dikombine, belum lagi yang ada perilaku seksual yang tidak sesuai misalnya. Nah, itu akhirnya menjadikan resiko untuk pasien ini developing disease ya, yang tadinya kita pikir ada suatu variasi normal. Nah, kalau pharmacologicalnya kalau tidak ada gejala, tidak ada keluhan, tidak perlu ya. Tapi kalau misalnya dia ada simptom di sana, kita berikan paliatif. Apa yang kita perlukan, misalnya inflamasi nih, kayak tadi papilanya inflame, kita bisa kasih antiinflamasi yang topikal, ya. Mekanik tadi misalnya pembersihan lidahnya. Kemudian, banyak typo. Underlying disease-nya, underlying factors-nya itu juga kita harus singkirkan gitu. Kalau memang karena alergi atau hypersensitif terhadap suatu bahan, ya berarti kita sarankan untuk mengganti yang lain. Dan terakhir opsinya adalah surgery jika dibutuhkan, gitu ya. Ya, itu saja dari saya untuk materi hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semakin merasa kurang gitu ya, jadi semakin ingin tahu lebih tentang variasi normal, belajar lagi di rumah. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh menghubungi saya via email, boleh. Kemudian kita semua sehat, termasuk Pak Adam juga ya, Pak Adam ya. Maaf saya telat sedikit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan technical error tadi ya. Semoga kalian mendapati manfaat dari materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok atas ilmunya Dok. Sama-sama. Saya live ya.